Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adesa Putri dari Manajemen A3, ingin memaparkan hasil tugas review dan presentasi mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Profesor Asok Hermansyah Andi Wibowo, SEMM, dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sari Rambut di Abuan Bangli. Dipublikasikan oleh Ngakan Nyoman Bagus Putra Legawa, Niputu Cempaka, Dharma Dewi Atmaja, Ainengah Suwardika, dan terakreditasi Sinta 4. Dan tahun publikasinya yaitu 2024. Oke, yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang yaitu kinerja karyawan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, dipengaruhi oleh faktor gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Variabel Y, kinerja karyawan, penelitian dilakukan di PT Sari Rambut Abuan Bangli, observasi dan wawancara menunjukkan perlunya pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Rumusan masalahnya yaitu ada yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja? Yang ketiga, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja? Dan pertanyaan penelitian, yang pertama ada, apakah gaya kepemimpinan kinerja? Yang kedua ada, apakah disiplin kerja kinerja? Yang ketiga ada, apakah motivasi kerja kinerja? Dengan tujuan penelitian menguji pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tinjauan pustaka di sini ada teori. Yang pertama, teorinya yaitu goal setting teori. Oke, dengan tahun 1968, tujuannya mendorong perilaku dan kinerja. Definisi Y yaitu kinerja karyawan, hasil kerja berdasarkan tanggung jawab individu, Putra 2020. Definisi X1, dengan gaya kepemimpinan. Dengan gaya kepemimpinan, pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi hutahayan 2021. Definisi X2, disiplin kerja, yaitu sarana-prasarana pendukung kerja. Dan definisi X3, motivasi kerja, dorongan dalam bekerja, Sutrisno 2019. Tinjauan pustaka selanjutnya itu ada hipotesis. Hasil dari hipotesisnya yaitu H1, gaya kepemimpinan kinerja, plus H2 disiplin kerja kinerja, plus H3 motivasi kerja kinerja, plus metode penelitian di sini adalah 1, populasi dan sampel. Populasi 50 karyawan pada PT Sari Rambut, teknik sampling, sensus, sampel jenuh, 2, pengukuran variabel skala Likert melalui kuesioner, 3, alat analisis regresi linear berganda, 4, uji validitas dan reliabilitas validitas person lebih dari 0,30 yaitu valid. Reliabilitas Cronbach alpha lebih dari 0,60 reliable. Yang kelima ada goodness of fit adjust R pangkat 2 sama dengan 0,771 yang berarti kuat. F sama dengan 56,051. Sig sama dengan 0,000. Hasil dan pembahasan di sini ada 1, deskriptif responden dengan berjumlah 50 orang. 2, hasil regresi di sini ada gaya kepemimpinan dengan kinerja sama dengan 0,281 sig dan disiplin kerja X2 kinerja sama dengan 0,4059 sig, motivasi kerja X3 kinerja 0,335 sig, dan uji hipotesis yang diterima adalah H1, H2, H3 sama dengan diterima. Pembahasan di sini adalah hipotesis 1, gaya kepemimpinan terbukti signifikan. Hipotesis 2, disiplin kerja paling dominan mempengaruhi kinerja. Dan hipotesis ketiga, motivasi kerja juga berpengaruh signifikan. Kesimpulan dan sarannya yaitu, simpulan ketiga variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Disiplin kerja adalah faktor dominan. Dan saran di sini adalah teoritis dapat dikembangkan dengan variabel lain seperti lingkungan kerja, kompensasi, praktis, manajemen perlu lebih fokus pada peningkatan disiplin kerja dan motivasi karyawan. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Mari bersama kita ciptakan lingkungan kerja yang positif, disiplin, dan memotivasi demi kinerja unggul di masa depan. Terima kasih.